Oke, melanjutkan penggambaran bendung. Kali ini kita akan coba merencanakan mercu bendung dengan sedikit perencanaan hidrolis. Oke, nah sebelum itu karena untuk menggambar mercu bendung ada sedikit perhitungan. Di sini saya sudah membuat satu sheet Excel dan disclaimer ya teman-teman sebelumnya. Sheet Excel ini perhitungan ini tentunya merupakan perhitungan yang sangat sederhana dan masih sangat jauh bila akan dijadikan acuan sebagai menggambar bendung. Nah, karena ini hanya sebagai pembelajaran dan agar kita tahu acuan utama atau fokus kita menggambar bendung. Nah, pertama, untuk kita menggambar bendung, kita perlu tahu perencanaan hidrolis. Yang pertama yaitu kita perlu data lebar sungai rata-rata. Nah, lebar sungai rata-rata sebenarnya adalah lebar sungai yang ini, yang paling bawah, bagian dasar. Nah, karena kita supaya lebih mudah, kita pakai saja hasil dari profil kita tadi yang masih skala 1:1. Di sini saya contohkan ini, saya klik aja atau kita DI, kita klik dari ujung ke ujung. Nah, di sini kan 12,38. Maka kita bisa klik di Excel-nya adalah 12,5 agar satuannya bulat. Nah, kemudian untuk panjang mercu bendung yaitu ditentukan maksimal, bukan panjang mercu sini, panjang bendung atau lebar bendung. Ditentukan maksimal 1,2 kali lebar dasar sungai ini sesuai dari KP02. Nah, ini. Jadi maksimalnya ini loh. Tidak lebih dari 1,2 kali. Nah, kita ambil maksimal aja tidak apa-apa. Oke, maka rumusnya adalah ini 1,2 dikali dengan lebar sungai rata-rata. Kemudian lebar pembilas diambil secara umum itu 1/6 atau hingga 1/10 kali lebar sungai rata-rata. Nah, di sini kita ambil yang paling tinggi saja yaitu 1/10. Itu caranya gampang, tambah dalam kurung 1/10 tutup kurung dikali dengan lebar sungai rata-rata. Nah, untuk jumlah pembilas karena kita pakainya yang 12 meter, jumlah pembilas itu ini ya teman-teman, jumlah pintunya. Dan kita pakai satu intik atau satu buah ruang saja pembilas, kita masukkan angka 1. Kalau kita mau kiri kanan ya masukkannya 2. Nah, jumlah per buah pembilas, lebar per buah pembilas, karena 1 kita bagi 1 saja, maka langsung aja ini dikali dengan ini. Ini dikali dengan ini. 1,25 dikali dengan 1. Jika 2 ya ini dikali 2. Oh, dibagi 2, sorry. Oke, setelah itu kita merencanakan bendung panjang mercu bendung efektif. Nah, kita ambil dari sini. Panjang mercu bendung itu terhitungnya yang ini, B3, B2, B1 atau mepet dengan pilar. Nah, karena di sini ada pilar di bagian pembilas ini utamanya, maka ada koefisien di sini, di mana air ini lebih nyempit. Nah, maka panjang efektifnya adalah yang di tengah-tengah, BS, B2E, dan B1E. Nah, untuk merencanakannya dengan ini rumus ini yang didapat dari KP02, di mana BE sama dengan B dikurangi 2 dikali N kali koefisien pilar ditambah koefisien A dalam kurung dikali dengan tinggi energi dalam satuan meter. Nah, untuk B, karena di sini kan lebar bendungnya 15 meter. Ini sama dengan 15, kita kurangkan dengan pembilas. Nah, ini. Jadinya 13,75. N itu adalah jumlah pilar
Karena di sini kita rencanakan cuma satu, yaitu di pembilas ini aja. Sisanya biarkan panjang, maka kita ketik 1. Untuk KP, kita bisa lihat di ini. Untuk pilar berujung segi 4 dengan sudut-sudut yang dibulatkan pada jari-jari yang sama, maka KP-nya 0,02. Untuk pilar berujung 0 bulat dan runcing ada sendiri. Nah, kasus kita adalah bulat seperti ini. Bulat, maka kita pakai yang 0,01. KA juga sama untuk panggal tembok itu yang tepi tembok ini. Yang ada kotak sini ya. Kita pakai segi 4 dengan tembok hulu pada 90% ke arah aliran. Ke arah aliran berarti ke sana kan ya. Dengan temboknya 90% atau kotak gini. Nggak miring, nggak bulat gitu. Kalau bulat kan gini. Nah, ini kan kotak. Nah, kita pakai 0, ya ini sih. Kok 0,1 ya? Ya udah, kita pakai 0,1 aja. Yang ini sih. Oh, yang ini sih bulat yang ini. Ini loh bulatnya yang ujung ini loh. Bulat dengan tembok hulu 90%. Nah, kalau ini kan kotak segi 4 berarti ini kotak gini. Ini kan bulat. Nah, pakai yang 0,1. Oke. Kemudian kita masukkan rumusnya. B ini sama dengan yang ini. Kemudian 2 ini turun dari ini. Ini rumus dari yang ini. Hasilnya 0. Kemudian ini kan diturunkan 0. Nah, diturunkan ke sini. B min 2 kali N kali KP ditambah KA kali HE atau H1 ini. H1. Ini kan H1 kan. Nah, ini juga H1. Kita operasikan N ini kali ini. Ini. Kita jumlahkan. Ini kan perkalian. Ini kan sudah. Sini tinggal dijumlahkan saja. 2 dikali dalam kurung ini tambah ini. 8,22. Nah, kemudian setelah kita punya persamaan ini, kita bisa lanjut ke perhitungan tinggi muka air banjir atau tinggi energi muka air di atas banjir. Nah, di sini rumusnya kita pakai yang ini ya teman-teman, yang dari KP02. Nah, ini mercu G ini. Oke. Dengan rumus Q sama dengan CD kali 2/3 akar 2/3 G kali B kali H pangkat 1,5. Nah, kita tulis Q rencana sesuai soal yang di file tugas. Ini Q rencana punya saya adalah 110. Nah, kemudian untuk BE atau lebar efektif, kita masukkan persamaan ini ya teman-teman. Nah, kita masukkan persamaan ini menuju ke bawah sini. Nah, 13,75 kita samakan ini kita sama dengan ini, dan ini satu di situ. Oke. Untuk G atau gaya gravitasi, kita normalnya adalah 9,81 meter per detik kuadrat. Oke. Kemudian kita buat tabel seperti ini. Nah, dengan isian ya ini. Q rencana yaitu yang kita targetkan 110. Koefisien debit sesuai soal di sini adalah 2,1 punya saya. BE ini kita target di sini. Nah, rumusnya adalah kita masukkan ya rumusnya. 13,75 kita kurangkan dengan dalam kurung 0,22 kali HE, H sebelahnya. Nah, ini H1. Oke. Untuk H1 ini untuk awal sebenarnya kosong gini teman-teman. Nah, kita isi aja terserah 2 gitu misalnya.
Nah, untuk Q check kita masukkan rumusnya ini. Nah, rumus di awal ini kita masukkan ke Q check. Yaitu ini, kalian bisa cek ini atau nanti kan saya kirimkan di deskripsi saja, teman. Silakan minta aja kalau aku lupa. Oke. Nah, syarat untuk mencari H1 ini adalah ketika Q rencana sama dengan Q yang dihasilkan. Nah, syarat utamanya itu. Nah, maka caranya adalah kita harus mencoba-coba di H1. Nah, di Excel udah disediakan fitur yaitu di data. Kemudian ini arahkan di A1 dulu ya, di Q-check-nya. Kemudian what if analysis, goal sheet. Nah, set cell-nya pastikan di Q-check. Oke. Itu value-nya kalian ketik Q rencananya yaitu 110 by changing cell dengan merubah H1. Oke. Nah, maka akan mengkalkulasi sendiri dan kalian akan menemukan H1-nya adalah 1,74. Maka kalian bisa pastikan di sini nilai H1 adalah 1,74 dan nilai lebar efektifnya adalah 13,37. Nah, setelah itu kita perlu menghitung mercu bendung. Nah, di sini tipe mercu saya adalah tipe OG2. Sebenarnya yang lain sama aja. Saya contohkan tipe OG2 karena punya saya. Oke, hulu itu yang di awal ya teman-teman. Hulu itu di arah aliran masuk. Iya, Xbox hulu. Oh, nggak usah ini. Ini tuh hulu, ini tuh hilir. Kalau saya salah, tolong dikoreksi ya teman-teman. Oke. Maka untuk hulu adalah yang ditentukan adalah ini. Nah, untuk menentukan hulu kita perlu tahu HE, HD. Nah, di sini untuk perencanaan awal H ini sama dengan H1 ya tadi teman-teman. HD-nya kita gunakan saja H1. Untuk ini kita perlu hitung koefisien dan sebagainya. Untuk pembelajaran awal kita nggak perlu sampai detail dulu. Kita H1-nya kita samakan dengan ini 1,74. Kemudian R1 kita ambil yang ini ya teman-teman, 0,19 ini. Kita buat shapes. R1 kemudian ini kita masukkan di sini. Untuk R2 itu yang ini. Oke. R1-nya yang ini, R1 yang ini adalah ini jarak antar jarak radiusnya, dan ini adalah panjang garisnya. Nah, rumusnya kita sesuaikan sama dengan R1-nya adalah 0,119, kita kalikan dengan H1-nya. Ini juga sama, 0,45 kita kalikan dengan H1-nya. Oke, ketemu ini. Nah, sebelum kita masuk ke penggambaran, kita bisa hitung dulu untuk hilirnya atau bagian yang ini. Nah, kita insert, kita tarik ke sini, hilir. Nah, untuk mencari hilir, caranya dengan gini teman-teman. Kita hapus dulu aja deh. Nah, X itu kita permisalan, misalkan 0,2. X pangkat 776, kita pangkatkan dulu. Pangkat 1,776.
kemudian ini angkanya sama, kita ginikan, dan HD itu satu ini ya teman-teman, pangkat 0,76. Ini kita F4. Nah, dan Y ini adalah yang dicari. Nah, rumusnya adalah seperti ini. X pangkat 176, 187, HD pangkatnya. Untuk mencari Y, sebenarnya gampangnya gini. Kita ekstrak dulu beberapa ininya, beberapa data di sini. Misalkan ini kuning, gak kelihatan. Nah, yang ada X ini, yang itu ya angkanya adalah ini. Kemudian ada HD, yang dimana angkanya adalah ini. Nah, sebenarnya kita bisa rumus sederhana gimana 1,873 dan HD ini akan kita pindah ruas ke bawah, teman-teman. Artinya X ini akan kita bagi dengan nilai ini dan nilai ini, kan menghasilkan Y. Kita terapkan X yang 176 kita bagi dalam kurung 1,873 dikali dengan HD-nya. Nah, seperti ini. Oke. Kita hapus. Dan untuk X selanjutnya, kalian bisa pakai ini biar cepat. Plus atasnya ditambah, atasnya lagi tapi di F4. Nah, kalian bisa tarik ke bawah sampai agak banyak. Gini mungkin. Ini juga kalian tarik aja. Nah, harusnya angkanya seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian ini, cara kita menginput di AutoCAD gimana? Yaitu dengan memanfaatkan fitur komennya. Kita cek dulu. Di sini pastikan Y-nya itu ada di angka maksimalnya kalian. Ini kan naik-naik terus ya Y-nya. Sret sampai 4,4882. Nah, C pembagiannya benar kan ya? 1,73 kali HD pangkat 0,776. Oke, sama dengan Y. Oke. Oke, ya di sini kan angkanya naik-naik terus ya. Maka kita bisa ambil komen. Kalian ketikkan PL atau polyline pakai spasi ya teman-teman. Spasi kemudian enter. Kemudian kalian tarik aja ke bawah sampai ya agak banyak lah. Nah, ini kalian hapus saja yang paling atas gak apa-apa. Ini rumusnya adalah sama dengan concatenate dalam kurung teks satunya adalah X yang ini, kemudian koma, petik 2, koma, petik 2, koma. Kemudian Y-nya adalah yang ini. Ingat, Y-nya kita buat, ini kan turun. Tadi kita buat minus, kasih minus ya temannya. Oke, dan tutup kurung. Nah, kalian bisa tarik ini ke bawah. Nah, kalian bisa main-main. Misalkan ini kalian pakai 0,5 juga boleh. Maka lebih detail akan lebih bagus. Harusnya seperti itu. Nah, kemudian kita tinggal copy aja ini. Copy. Kemudian kita kembali ke AutoCAD. Kita besarkan. Sama kayak tadi. Agar gambarnya keluarnya di atas ini. Ya, agar gambarnya keluar di atas. Maka kita pakai UCS. UCS. Nah, kita matikan F8-nya. Sinilah misalkan. Enter dulu. Kita ulang. UCS. F8 dimatikan. Klik terserah. Enter. Nah, kemudian kita buka lagi Excel-nya. Jangan lupa.
kita copy, kemudian kita buka AutoCAD, kita taruh di sini. Maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, di sini masih ada perdebatan mengenai X yang dipakai. Misalkan di sini X-nya adalah 0,2. Kita coba copy, maka akan berbeda lengkungnya, teman-teman. Nah, ini akan lebih landai daripada ya memang mirip, cuma lebih apa namanya ya. Atau misalkan kita pakai 0,1 deh. Nah, kita seleksi, kita copy lagi. Nah, ini kan lebih rapat lagi. Nah, kita pakai 0,1 aja dulu. Karena kalau dicontoh ini malah 0,01 ya, malah kecil sekali. Nggak apa-apa, kita pakai 0,1. Kemudian kita rencanakan merge-nya sesuai yang dulu ini. R1-nya adalah kita rencanakan dulu ini yang ke bawah ini. Nih, ini tuh yang ini, teman. Salah. Ini. Nah, panjangnya ini, teman-teman. Nah, panjang garis ungu ini loh. Itu 0,45 HD. Yang ini kan 0,45 kali HD. 0,784. Oke. Kita buat polyline, kita klik di sini. Tarik sejauh 0,784. Segini. Nah, kemudian R1-nya adalah 0,119 HD atau 0,207. Nah, kita DLI aja. Klik di sini dan geser ke kanan, ke kiri 0,207. Salah. 0,207 seperti ini. Ya kan? 207 kan? Nah, oke. Kemudian kita rotate ini, klik RO, klik di ujung sini, copy terlebih dahulu, terus reference, klik di ujung satunya dan klik di sini. Maka akan terbentuk seperti ini. Dan hapus saja. Kemudian kalian lanjutkan. Nah, di sini. Nah, baru untuk yang kedua, selanjutnya adalah ini. Untuk bagian dulunya adalah 3:3 atau 1:1. Kalian buat aja ininya 3 misalkan, bawahnya 3. Kalian sambung. Berlaku untuk semua semua kemiringan. Nah, ini udah jadi mercunya. Agar lebih bagus, kalian ini aja lihat di detail P ini. Nah, di sini kan aku kan P-nya dapat 1,60 nih buat hari ini. Nah, maka kalian buat menci atau extend aja. Nah, ini kalian offset 1,60 segini. Ini kalian tarik, ini kalian potong. Maka hidung yang kita pakai adalah seperti ini. Kemudian tinggal kita buat detailnya. Sama seperti ini, kita bisa tarik garis ini, tarik garisnya satu-satu ya teman. Ada cara cepet, cuman ya cara bagus. Kalian tarik aja ini ke bawah. Nah, ini kalian sesuaikan sendiri.
punya pakai tabel, kalian bisa copy dari ini ya teman-teman. Pakai MA namanya, MA. Terus kalian arahkan ke sini, arahkan ke sini. Oke. Kita setting dulu skalanya, misalkan di sini pakai MV. Kita masuk ke mana tadi ini. Nah, kita ininya misalkan 1:100 dulu deh. Nah, cicilan 2:40 deh. Oke, mungkin cocok 40. Tapi 2 kali, kita kembali ke model. Kita cek apa aja yang kita perlukan. X, Y, rumus-rumusnya. Dan ini ya, standar. Kalian bisa misalkan, gimana tadi? Oh, ininya ditutup. Ini, nah misalkan kalian bisa buat layer baru. Katakanlah mercu, style mercu. Kalian dikasih warna, misalkan ini, terus kasih warna yang agak tebal. Ini misalkan kalian seleksi, kalian ganti ke style mercu seperti ini. Nah, gimana tadi contohnya? L-nya ingat, kok L? Karena ini kan pakai 40, dim scale-nya kita ganti ke 40. Dimensi, ya emang kecil gini teman-teman. Udah biarkan kecil nggak apa-apa. Berarti kan agar di kertas agar kelihatan bagus. Sama caranya ini buat middle left, apa sih? X, Y, dan elevasi. X, ininya kalian offset di DI dulu. Apa ini? 0,16. X, Y, elevasi. Nah, kita salah yang ini. 0,1, 0,06 gitu ya isinya teman. Harusnya sih lurus sih, miring gini. Ini kita tarik aja sampai habis. Kita expand lagi, berapa ya? 0,1 deh. Kayak cukup. 0,05. 0,2 deh. Oke, boleh. Ini juga sama. Inilah kira-kira. Ini kita move. Dan ini kita rotate. Kita copy atau kita copy dulu. Kita copy, kemudian kita rotate. Kita ganti ke middle right. Oke, kita taruh di sini, kita geser ke depan sedikit. Atau ya udah taruh tengah aja. Nah, ininya kita middle center aja. Nah, ini kita M2P, kita taruh tengah-tengah. Nah, kita isikan berapa ini? 0,1, 0,2 dan seterusnya. Oke, silakan diisi. Kemudian Y-nya, kok bisa sama?
Ini kurang banyak ternyata teman-teman. Ini ada semua ternyata. Kecil deh. Ingat ya yang setiap kotak ya teman-teman. Makanya kok range-nya beda. Harusnya sama sih range X-nya ini. Nah, ini karena terlalu detail ya teman-teman kita. Oh, yang terakhir yang panjang. Kalian bisa ambil dua aja. Ini kalau terlalu rempet. Jadinya 0,2. Dan copy dulu. 0,3 berarti ganjil semua. 0,5. 0,7. Iya gak sih? Berarti kan sampai ini kan. Wah, sangat banyak pokoknya. Ngapain ini nyempil? 0,9. Ya kalian atur sendiri lah ya. Ini bisa kalian kecilkan. 1,1. 1,3. Sama 21. Yang terakhir adalah berapa ini? Ini kan 0,2. Ini 0,27. Berarti 2,3. Iya gak sih? Ya kan? Kemudian y-nya sama, kalian ketik manual aja. Ini di sini y-nya ini kalian ketik. Kemudian elevasinya. Oke, untuk elevasi sebenarnya kalian tinggal dari ini kan 27 nih di sini nih. Kok 28 sih? Ini mana? Ini 27,402 dasar salurannya. Nah, kalian tinggal tambahkan aja sih. Yang ini 27,422 tambahkan y-nya, tambahkan. Oke. Kalian bisa pakai Excel untuk formattingnya. Sisanya terserah kalian ya. Ini tinggal isi-isi tok. Oke, mungkin sekian dulu. Kalau filenya bodoh silakan minta.